Ya, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya. Sekarang hari Jumat 12 Agustus jam 8.15-an ya. Ya, hari ini saya akan membahas saham lagi. Nah, kalau kemarin kan kita sudah maraton saham batubara. Nah, sekarang kita beralih sejenak ke saham sawit. Nah, ini SSMS ya. Kita langsung aja lihat di ikhtisar sahamnya SSMS ya, sesuai dengan namanya Sawit Sumber Mas Sarana. Kalau nggak salah ini di Kalimantan. Nah ya, di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah Indonesia. Kemudian untuk pergerakan usahanya itu di bidang industri kelapa sawit. Kegiatan usaha meliputi pengelolaan perkebunan sawit, mengoperasikan pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan inti sawit ya, pokoknya inti yang ini yang berhubungan dengan sawit-sawitan lah ya. Kemudian ada perkebunan kelapa sawit ya, ini oke, di Kalimantan produknya termasuk minyak sawit mentah kernel. Beberapa anak perusahaannya adalah ini ya. Ya, langsung aja, didirikan pada tanggal 22 November 1995. Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu perusahaan sawit yang cukup lama berdiri ya, sangat lama deh ya, bukan cukup lama lagi, sangat lama, di tahun 1995. Artinya ini sudah melewati krisis moneter di tahun 1998 gitu loh. Nah, ini menjadi catatan positif bagi kita semua dan kalian ya yang mungkin tertarik dengan emiten ini. Kenapa catatan positif ya? Karena emiten ini sudah melewati masa-masa krisis Indonesia di tahun 98, 99 itu kan krisis moneter tuh, ya kan? Nah, ini emiten ini itu merupakan salah satu yang selamat juga ya dari krisis moneter di tahun 1998 sampai 1999 gitu. Dan ini bagus banget sih, bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian untuk tanggal IPO-nya dimulai dari 2013 ya, oke. Jumlah saham beredar 9,52 lembar, kapitalisasinya sekian, dan pemegang sahamnya ada 3, PT Citra Borneo Indah. Ini pemegang saham mayoritasnya ya, 58%. Kemudian yang kedua ada PT Putra Borneo Agro Lestari 8%, dan masyarakat kita di sini di publik sebesar 34%. Nah, ini cukup liquid. Jadi pergerakan jual belinya itu cepat gitu loh ya. Nah, ini 30% ke atas itu pasti udah bagus, itu udah cukup bagus ya. Apalagi 40% ke atas. Tapi jangan sampai juga terlalu liquid. Kayak Bumi tuh contohnya. Bumi itu bisa sampai 80%-an di masyarakat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya nggak ada pengendali sahamnya gitu, nggak ada pengendali harga sahamnya. Kalaupun jatuh itu pasti dalam banget. Tapi kalau naik ya selama itu bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau setahu saya sih Bumi banyak utangnya sih ya. Saya juga rawan kalau invest di situ, kecuali kalau buat scalpingan atau tradingan ya itu cocok. Oke, ini cukup liquid. Kemudian dewan komisaris di sini ya kita lewatin aja. Untuk produknya 86% itu produknya adalah minyak sawit. Kemudian sisanya ada inti sawit, tandan buah segar sekitar 2,3%, minyak inti sawit 3%. Untuk pelanggannya sendiri, oh ya, jadi ini berarti minyak mentah ya. Jadi ini pengolahan minyak mentah gitu dari sawit pohonnya, kemudian diolah jadi siap untuk diproduksi di minyak kemasan. Nah, ini ada beberapa pelanggannya juga. Ini kayaknya dari luar, ini dari dalam negeri sih ya, karena ada tulisan Borneo Agri Research seperti ini. Kemudian ada juga Global Tradewell, ini luar negeri ya. Kemudian Pancanabati, Sinergi Oil Nusantara, ini dalam negeri ya. PT Citra Borneo Utama juga dalam negeri. Oke. Ya, pelanggannya ini. Kemudian langsung aja kita lihat di
fundamentalnya, finansial atau laporan keuangannya. Langsung aja fokus di laba bersih atau ekuitas ya. Kita lihat di sini laba bersihnya ya, kuartal 4 312 miliar, kemudian kuartal 1 2021 turun. Nah, dari kuartal 4 2020 ke kuartal 1 2021 ini turun ya, sekitar 200 miliar. Kemudian ini mungkin karena ada penyetopan ya. Penyetopan itu di bulan apa ya? Kalau nggak salah Januari ya. Mungkin penyetopan ekspor ya. Mungkin ini juga yang menyebabkan labanya turun ya, laba bersihnya turun. Tapi dia mampu nih naik lagi nih. Kuartal 2 500 miliar ya. Kuartal 2-nya 500 miliar, kemudian kuartal 3 ini turun sebesar 300 miliar, berarti turunnya sekitar 200 miliar lagi ya. Kemudian di kuartal 4 itu naik lagi sekitar 400 miliar. Dan kuartal 1 itu naik gede ya. Yang awalnya itu di kuartal 4 2021 itu sekitar 488 miliar, di kuartal 1 2022 itu naik gede ya, sekitar 400 sampai 500 miliar ya. Ini hampir 1 triliun ini ya. Nah, ini angka beggar sih kalau menurut saya ya. Ekuitas naik gede ya, itu bagus banget kayak gitu. Oh iya, di kuartal 1 kalau nggak salah ya, yang dia ada penyetopan, pemerintah mengadakan penyetopan ekspor CPO itu ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu di kuartal 1. Kuartal 1 aja yang ada penyetopan ke luar negeri aja gede banget ya labanya, apalagi kalau ada penyetopan yang ini ya. Oke, kita lihat fokusnya ke pemilik entitas induk, jangan non pengendali ya, tetap pasti ya. Kenapa? Karena ini merupakan anak perusahaannya kalau yang non pengendali kayak gitu. Kemudian kita lihat langsung di IPS. IPS-nya lihatnya enaknya di sini sih. Oh sorry, di Kistat. IPS mana IPS? Oh ini dia. IPS-nya untuk TTM-nya 200. Ini kuartal 1 berarti ya. Kuartal 1 200. Kemudian IPS anualisnya 400. Ya ini berarti naik sih kayaknya ya. Oh ya, naik ya. Ini kita lihat dari labanya aja. Kita lihat dari labanya itu naik, berarti IPS-nya juga naik dari tahun sebelumnya. Labanya 2021 anualisnya 1 triliun, dan di 2022 ini naik gede banget. Naik 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari 1,5 jadi 3,9 ya, 2,5 lah ya, 2,5 kali lipat. Berarti IPS-nya juga ini naik lagi nih ya. Yang ini anualis di tahun 2022 ini naik jika dibandingkan dengan IPS di 2021. Oke. Kemudian kita lihat ROE. Mana ROE? Nah, ini ROE. ROE-nya 32%. Wah, ini bagus banget. ROE 32% untuk TTM-nya. Kemudian ya ini angka beggar sih kalau ini ya, di atas 20% lah, itu udah bagus banget itu, apalagi ini 32% ya. Kemudian nah ini yang paling penting juga sih bagi investor ya. Ini kenapa? Nah ini dia, kita lihat di sini dividen. Dividen ini penting bagi investor. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita penanam modal, investor gitu, pengennya tanpa harus menjual sahamnya ya, itu kita bisa dapat untung hanya dari pembagian dividennya aja gitu. Jadi tanpa menjual kayak gitu. Jadi kita rutin tiap tahun dapat dividen, itu kan enak. Gitu, ibaratnya kita ngemodalin warung atau apa kayak gitu, kita dapat cuannya aja tiap tahun kayak gitu kan enak. Gitu. Nah, ini juga penting nih, dividen. Nah, SSMS ini itu terakhir kali bagian dividen di 2022 tanggal 3 Juni
ya, sekitar 50%. Nah, ini 50% dengan dividennya 80 per lembar saham. Nah, ini 50% ini cukup adil ya. Kenapa cukup adil ya? 50% untuk pemegang saham, 50% lagi untuk ekspansi. Kayak gitu. Jadi nggak pelit gitu loh, ya. Nah, ini pemegang sahamnya pun senang, ya pabriknya pun senang. Karena apa? Karena ketika dividennya gede pasti banyak orang mau masuk di situ dan harga sahamnya bakal melonjak tinggi seperti itu. Nah, ini kalau kita proyeksikan di tahun 2023 ya, dengan pembagian DPR yang 50% lagi ya, kita mau hitung berapa sih dapatnya. Ini kan anualisnya kan di tahun 2022 ini 400 sekian ya, 415. Coba kita hitung pakai kalkulator. 415,61 dikali, nah kita coba analogikan sama kayak tahun ini, yaitu pembagian dividen 50%. 50%. Bisa nggak nih 50%? Oh bentar, 50%. Oh nggak bisa ya. Coba saya hitung pakai kalkulator manual aja. Ini saya hitung pakai HP ya, nanti boleh dicek sendiri. IPS-nya itu kan sebesar 415,61 dikalikan dengan DPR-nya, kita samakan aja 50%, itu dapat 207. Wow, 207 nih. 207 kalau dengan harga yang sekarang, harganya berapa sih sekarang? Tapi ini coba ya kita cek lagi di ini IPS-nya, saya ragu ini sekian karena datanya Stockbit dengan RTI sama atau beda ya. Coba ya saya cek di RTI dulu IPS-nya. SSMS Keystart. Nah, ini saya lagi cek di RTI ya. Untuk IPS anualisnya 416. Oh ya, oke, hampir mirip ya. Kita coba 416 dikalikan dengan 50%, dapatnya 208. 208 dengan harga yang sekarang, coba harganya berapa sih? 1.500. Coba dibagi dengan 1.505, masih 13,8% ya, 13,8%. Nah, ini bagus banget sih ya. Jadi kalau kalian mau serok sekarang ya, dengan fundamental yang begini dan histori dividen yang gede 50%, kalian kalau mau serok sekarang, setidaknya di pembagian dividen tahun depan itu dapat dividen yield sebesar 13,8% ya, returnnya 13,8% kayak gitu nih. Ini gede banget gitu. Ini baru kuartal 1 loh. Nanti kalau kuartal 2-nya itu laporan keuangannya keluar dan itu lebih gede lagi ya, dividennya yang dibagikan itu pasti akan gede juga kayak gitu, lebih gede daripada ini. Ini kan 208 nih dengan IPS yang sekarang ya, saya asumsikan dengan IPS yang sekarang sekian, dianualiskan kemudian dikalikan dengan DPR ya, ini histori DPR di tahun ini 50% kayak gitu, itu dapat dividennya 13,8%. Nah, coba kita lihat dia kapan sih ngeluarin ke laporan keuangannya. IDX laporan keuangan SSMS tahun 2021 ya, cari. Oke, ini 30 September kemungkinan di laporan
laporan keuangan kuartal 2 nya itu keluar nggak jauh dari sini, 30 September nih ya. Nah ini kita tungguin aja kayak gitu. Oke, lanjut ya. Itu dari segi fundamental, kalau saya simpulkan ini sangat bagus, labanya meningkat ya. Ya ini kuartal 3 nya menurun, tapi nggak masalah ya, karena ini menurunnya juga nggak minus ya, naik dikit. Kemudian di kuartal satunya naik gede begitu. Oke, langsung aja. Ini ekuitas juga tadi naik ya, ekuitas di kuartal 1 juga naik. Mana tadi? Nah ini PS nya naik gede daripada kuartal 1 2021 dan naik gede daripada kuartal 4 di 2021. Ini nggak ada masalah sih. Kalau dari segi fundamental bagus banget ini SSMS ini. Jujur guys, ini saya belum punya barang karena kemarin sih ini sudah masuk di watchlist saya. Kemudian ya karena memang belum ada modal, jadi belum dimasukin di sini. Kemudian saya lihat ini terakhir di 1300. Nah sekarang harganya udah 1500 nih ya. Nah ini ya memang ada kenaikan ya, karena fundamentalnya bagus. Oke, kita lihat dari segi teknikal. Dari segi teknikalnya di sini boleh kita lihat. Oke. Ya, ini tadi ditutup di harga 1505 nih. Ya, 1505. Nah, tadi sempat ditutup di merah ya dia kalau nggak salah. Oke. Ya, ini 1505. Nah, ini gimana nih bagi yang belum entry, bisa nggak nih entry di harga berapa kayak gitu kan pertanyaannya. Ya, kalau dari segi fundamental itu bagus. Jadi entry di harga berapa itu kalau saya tuh nggak masalah selama fundamentalnya bagus kayak gitu kan. Jadi nyicil slot-slot kayak gitu. Kalau turun gimana? Ya nyicil lagi lah ya, masukin lagi kayak gitu. Jadi average down itu sebenarnya bukan masalah sih ya. Justru average down itu malah bagus. Kenapa? Karena di sisi lain harga kita itu average-nya itu turun ya. Kemudian muatan kita itu jadi bertambah di situ, dan cuan yang kita dapatkan ya bakal lebih lagi. Seperti itu. Ya. Ini ya kalaupun dia besok lihat aja sih, kalau mau entry ya bisa ya. Ini bagi trader ya, kalau bagi investor yang lihat fundamentalnya mau entry di harga berapa besok langsung entry pun nggak masalah, atau mungkin sekarang pasang orderan pun juga nggak masalah. Tapi kalau trader ya kita bisa tunggu dulu nih di harga merah ini nih. Ini support terdekat ya. Ya sebetulnya ada support yang lebih dalam lagi di sini, tapi saya nggak yakin sih karena fundamentalnya bagus ya. Saya nggak yakin karena fundamentalnya bagus dia bakal ke sini. Tapi ya kalau buruk-buruknya itu nggak sampai ke bawah-bawah banget ya. Itu hanya di harga 1400-an. Tapi lagi fundamentalnya bagus ya. Ini bisa sih di sini. Dia turun ke sini 1000 ya, kita tawar lah 1480 sampai 1490 kayak gitu. Kemudian take profit ya, karena ini saham bagus ya, jadi jangan buru-buru take profit di saham bagus tuh ya. Kita menentukan take profit kapan itu seharusnya ya pas saat laporan keuangannya keluar gitu loh, baru kita menentukan masih bertahan nggak di situ, masih hold nggak di situ gitu loh. Kalau keuangannya minus atau apa ya baru kita tarik. Tapi selagi itu keuangannya bagus ya buat apa ya, selagi itu bisa memberi kita cuan ya buat apa buru-buru dilepas kayak gitu kan. Nah, jadi ini ya entry pertama di sini, entry terdekat hari Senin ya, berarti karena besok libur. Ini cicil aja dulu, kalau dia turun lagi di mana? Turun lagi ya kita masuk lagi di harga 1450-an. Ya, kalau sawit ini sih
Saya masih pegang TAPG ya sampai sekarang. TAPG pun juga masih floating profit, dan ya kalaupun ada modal lagi ya, saya juga pengen sih sebetulnya masukin di sini kayak gitu. Jadi saya nggak akan nahan-nahan selagi fundamentalnya bagus kayak gitu loh ya. Ini yang pertama sini, kemudian take profit yang kedua ya, itu di sini nih 1.500. Saya sih yakin sih bisa lebih lagi dari sini, dan bahkan bisa ke 2.000. Saya yakinnya gitu. Kenapa? Karena dia rutin bagi dividen gitu loh. Dia rutin bagi dividen, jadi investor pun juga senang seperti itu. Ya, jadi secara keseluruhan dari video ini saya dapat simpulkan untuk fundamentalnya nggak ada masalah, bagus banget ya. Laporan keuangan kuartal satunya bagus banget, kuartal 2-nya belum keluar, nanti sekitar tanggal 30 September baru keluar. Tapi sejauh ini saham yang bagus, emiten bagus kayak gitu. Untuk dari segi teknikal saya sudah gambarkan target price-nya ya, dia akan koreksi sedikit mungkin ya, sideways di daerah sini nih 1000, ya kalau kita nawar dalam ya 1490-an ya. Nah ini, dan dia bisa bergerak ke harga ini masih uptrend sih, kalau saya yakin masih uptrend. Kenapa ya, tadi ya, analisa fundamentalnya bagus banget ya, sering bagi dividen. Oke, ini aja mungkin cukup sampai di sini, cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. See you semuanya. Bye.